Konseling kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Menyiapkan ruangan yang tertutup. Mencuci tangan. Sapa klien dengan ramah dan perkenalkan diri Anda. Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Bidang Tina yang bertugas pada pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih untuk kedatangannya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah datang ke klinik saya. Menanyakan tujuan dari kunjungannya. Kalau boleh tahu, Bapak dan Ibu datang ke klinik saya bertujuan untuk apa ya? Begini Bu Bidan, kami datang ke sini ingin menanyakan tentang kesehatan reproduksi dan seksual. Menjelaskan kepada calon pengantin tentang kesehatan reproduksi. Saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi terlebih dahulu ya. Untuk kesehatan reproduksi ini kita lihat dari keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh ya Pak, Bu. Ini tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan proses reproduksi. Nah, untuk mengetahui dan menjaga kesehatan reproduksi, ada beberapa yang harus diketahui oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama, Ibu dan Bapak harus perlu mengetahui informasi kesehatan reproduksi untuk menjalankan proses, fungsi, dan perilaku yang sehat dan aman. Nah, untuk Ibu kan nanti akan menjadi calon ibu nih. Nah, jadi Ibu harus mempersiapkan kehamilannya agar dapat melahirkan anak yang sehat dan berkualitas. Dan untuk Bapak kan akan menjadi calon ayah yang harus memiliki kesehatan yang baik dan berpartisipasi dalam perencanaan keluarga, seperti menggunakan alat kontrasepsi serta mendukung kehamilan dan persalinan yang aman. Nah, untuk pasangan suami dan istri ini kan biasanya mempunyai resiko masalah kesehatan reproduksi terhadap penularan penyakit. Nah, untuk perempuan ini lebih rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi yang terjadi pada saat berhubungan seksual, hamil, melahirkan, nifas, keguguran, dan pemakaian alat kontrasepsi. Karena struktur alat reproduksinya itu lebih rentan secara sosial maupun fisik terhadap penularan infeksi menular seksual atau HIV. Perlu diketahui untuk Bapak dan Ibu, hubungan suami istri itu harus didasari rasa cinta dan kasih sayang, saling menghargai dan menghormati, dilakukan tanpa paksaan, ancaman, dan kekerasan ya Pak, Bu. Dan yang kedua ini ada imunisasi TT atau tetanus toksoid. Apakah Ibu waktu kecil ada imunisasi atau apakah Ibu ada tanya ke orang tua Ibu itu? Saya tidak ingat ya Bu ya. Atau waktu SD Bu? Seingat saya pernah Satu kali berarti ya Bu. Nah, Ibu kan di sini kan mau menikah ya kan Bu sama Bapak kan. Nah, jadi saya anjurkan untuk imunisasi sekali lagi ya Bu. Soalnya imunisasi TT ini ada 3 tahap. Mungkin Ibu baru sekali imunisasi ya. Nanti saya akan suntikan imunisasi TT untuk kekebalan tubuh Ibu juga ya Bu, agar terhindar dari virus atau segala macamnya. Untuk Bapak, Ibu, apakah ada keluhan lain yang mau disampaikan ke saya? Kami mau bertanya, ini kan kami menjadi pasangan baru nih. Jadi, untuk melakukan hubungan suami istri itu gimana ya Bu? Maksudnya tuh biar nyaman dan aman gitu Bu. Begini Pak, Bu, untuk melakukannya biar nyaman dan aman, Bapak dan Ibu itu harus didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang, saling menghargai satu sama lain dan menghormati. Dan ini yang paling terpenting ya Pak, Bu, jangan dilakukan tanpa paksaan dan ancaman serta kekerasan. Nah, untuk Bapak, jangan memaksakan sesuatu kehendak kepada ibunya ya. Dan untuk ibu tenang aja. Ibu tuh harus rileks biar nanti bisa nyaman dan aman gitu Bu. Ibu gak perlu takut gitu ya Bu. Nanti kalau ibu semakin takut ya ibu bakal stres gitu Bu. Nanti ibu gak nyaman. Gimana ibu mau nyaman kalau ibu takut gitu. Jadi ibu bisa bawa rileks aja Bu, itu biar aman juga.
menjelaskan lebih rinci tentang calon pengantin. Begini Pak, Bu, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan kehamilan. Yang pertama ada kesiapan aspek psikologis. Ini merupakan konseling ya Pak, Bu. Jadi sebelum melakukannya konseling, Ibu dan Bapak harus melakukan pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan umum dan kandungan. Jadi tujuan dari konseling ini untuk mempersiapkan calon ibu serta calon ayah untuk menyiapkan kehamilan yang sehat sehingga bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan begitu, kita bisa mendeteksi bila ada penyakit yang diturunkan secara genetis. Misalnya nih Bu, Pak, Ibu mempunyai penyakit diabetes. Nah, takutnya kan ada faktor genetik gitu kan, takutnya malah diabetes Ibu turun ke anak. Terus hipertensi dan sebagainya. Makanya kita melakukan konseling prahamil ini untuk mencegah cacat bawaan akibat kekurangan zat gizi tertentu atau terpapar zat bahaya. Yang kedua ada kesiapan fisik. Apa aja sih kesiapan fisik itu? Nah, yang pertama ada mulai menata pola hidup. Selain kondisi tubuh itu, gaya hidup dan lingkungan juga mempengaruhi keprimaan fisik ya Pak, Bu. Dan yang kedua, mencapai berat badan ideal. Nah, berat badan sangat besar berpengaruh pada kesuburan ya. Jadi, berat badan kurang atau berlebih itu, keseimbangan hormon dalam tubuh akan ikut-ikutan terganggu. Maka dari itu, siklus ovulasi terganggu. Berat badan yang jauh dari ideal juga memicu terjadinya berbagai gangguan kesehatan. Dan yang ketiga, menjaga pola makan. Nah, untuk pola makan ini sangat berpengaruh ya Ibu. Makanya kita harus memakan zat-zat gizi untuk mengoptimalkan fungsi organ reproduksi, mempertahankan kondisi kesehatan selama hamil, serta mempersiapkan cadangan energi bagi tumbuh kembang janinnya. Selanjutnya, bisa berolahraga secara teratur, menghilangkan kebiasaan buruk, serta stop pakai kontrasepsi. Nah, kenapa sih harus stop memakai kontrasepsi? Untuk Bapak dan Ibu, apabila memutuskan untuk hamil, hentikan penggunaan kontrasepsi. Apabila belum berkeinginan untuk hamil, maka harus memakai kontrasepsi seperti pil, obat suntik, atau KB ya. Minta klien untuk mengutarakan kembali apa yang sudah dipaparkan. Tadi kan saya sudah menjelaskan nih kepada Bapak dan Ibu. Bisa nggak Bapak dan Ibu mengutarakan kembali apa yang saya jelaskan tadi? Yang Ibu jelaskan tadi untuk kesehatan reproduksi itu bisa dilihat dari keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh. Dan perlu juga mengetahui informasi kesehatan reproduksi untuk dapat menjalankan proses, fungsi, dan perilaku yang sehat dan aman. Dan juga mempersiapkan kehamilan agar dapat melahirkan anak yang sehat. Nah, Bapak dan Ibu, jika ada keluhan lagi bisa datang ke klinik saya. Nanti akan saya kasih solusi. Misalnya Bapak dan Ibu ada keluhan lagi ya, bisa datang kembali ke sini. Iya Bu. Makasih Bu. Iya.